Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang lingkungan sekitar sebagai media dan sumber belajar bagi anak usia dini atau AUD. Kita mulai dulu dengan pengertian lingkungan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KUBI, lingkungan diartikan sebagai bulatan yang melindungi atau yang melingkari. Sementara menurut beberapa ahli, ini saya kutip dari Muhammad Effendi tahun 2013. Lingkungan diartikan sebagai sesuatu gejala alam yang ada di sekitar kita, di mana terdapat interaksi antara faktor biotik atau faktor hidup dan faktor abiotik atau faktor yang tak hidup, di mana lingkungan menyediakan rangsangan atau stimulus terhadap individu dan sebaliknya, individu memberikan respon terhadap lingkungan. Sementara menurut Sri Winarti tahun 2012, lingkungan diartikan sebagai yang ada di sekitar anak-anak merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses pendidikan yang berkualitas. Jumlah sumber belajar yang tersedia di lingkungan tidak terbatas, sekalipun pada umumnya tidak dirancang secara sengaja untuk kepentingan pendidikan. Jenis lingkungan sebagai sumber pembelajar. Nah, ini menurut Effendi, semua lingkungan yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sebagai media pembelajaran atau bisa dijadikan sebagai alat belajar. Dari semua lingkungan yang dapat digunakan dalam proses pendidikan dan pengajaran secara umum, dapat dikategorikan menjadi 3 macam lingkungan, yakni ada lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan buatan. Ya. Jadi jenis lingkungan ini ada 3 ya, ada lingkungan sosial, ada lingkungan alam, dan ada lingkungan buatan. Kita bahas dulu yang lingkungan sosial. Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan masyarakat. Ya, jadi ini ada interaksi antara manusia dan kehidupan bermasyarakat. Contohnya itu seperti organisasi sosial, adat dan kebiasaan, mata pencaharian atau pekerjaan, kebudayaan, ini disesuaikan dengan daerah masing-masing, pendidikan, kependudukan, struktur pemerintahan ya yang ada di setempat, agama, dan sistem nilai. Lingkungan sosial tempat digunakan atau tempat yang digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu kemanusiaan. Sementara untuk lingkungan alam atau disebut juga sebagai lingkungan fisik merupakan segala sesuatu yang sifatnya alamiah. Ya. Contohnya itu seperti sumber daya alam, baik itu air, hutan, tanah, ataupun batu-batuan, tumbuhan-tumbuhan beserta hewan, ya, atau flora dan fauna, sungai, iklim, suhu, dan sebagainya. Pokoknya yang tersedia di alam ya. Lingkungan alam sifatnya relatif menetap. Karena itu, jenis lingkungan ini akan lebih mudah dikenal dan dipelajari oleh anak ya, karena lingkungan alam itu seperti sungai ya maupun hutan itu kan biasanya ada di suatu tempat dan tidak mungkin dipindah-pindahkan ya kecuali dirusak. Dengan mempelajari lingkungan alam ini diharapkan anak akan lebih memahami gejala-gejala alam yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Gejala-gejala alam itu contohnya seperti terjadinya hujan, terjadinya gempa bumi, maupun terjadinya siang dan malam, dan sebagainya. Lebih dari itu, diharapkan juga dapat menumbuhkan kesadaran sejak awal untuk mencintai alam, dan mungkin juga anak bisa turut berpartisipasi untuk menjaga dan memelihara lingkungan alam. Sementara itu, untuk lingkungan buatan, yang namanya lingkungan buatan ya pasti dibuat atau diciptakan oleh manusia itu sendiri.
dan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Lingkungan buatan antara lain contohnya ini seperti irigasi atau pengairan, bendungan, pertanaman, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik ya, atau lingkungan buatan yang lain yang tujuannya ya digunakan untuk kehidupan manusia itu sendiri. Nilai-nilai lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama, lingkungan itu kan menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari oleh anak ya. Jumlah sumber belajar yang tersedia di lingkungan itu tidak terbatas, jadi banyak sekali jumlahnya. Sekalipun pada umumnya tidak dirancang secara sengaja untuk kepentingan pendidikan, tapi tujuannya semuanya untuk dipelajari oleh anak atau dipelajari oleh manusia itu sendiri. Sumber belajar lingkungan ini akan semakin memperkaya wawasan dan pengetahuan anak karena mereka belajar tidak terbatas oleh empat dinding kelas ya, jadi tidak terbatas oleh ruang. Selain itu kebenarannya lebih akurat, sebab anak dapat mengalami secara langsung dan dapat mengoptimalkan potensi panca inderanya untuk berkomunikasi dengan lingkungan tersebut. Penggunaan lingkungan memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih bermakna atau meaningful learning karena anak diharapkan ya dengan keadaan dan situasi yang sebenarnya. Hal ini akan memenuhi prinsip kekonkretan dalam belajar sebagai salah satu prinsip pendidikan anak usia dini. Nah, selain itu, nilai-nilai lingkungan sebagai sumber belajar, penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar akan mendorong pada pernyataan nilai-nilai atau aspek-aspek kehidupan yang ada pada lingkungan. Kesadaran akan pentingnya lingkungan dalam kehidupan bisa mulai ditanam pada anak sejak kecil, sehingga setelah mereka dewasa, kesadaran tersebut bisa tetap terpelihara. Ya. Selain itu, kegiatan belajar juga dimungkinkan akan lebih menarik bagi anak, sebab lingkungan menyediakan sumber belajar yang sangat beragam dan banyak pilihan ya. Jadi lebih menyenangkan, lebih menarik dibandingkan ketika anak belajar di dalam kelas. Kegemaran belajar sejak usia dini merupakan modal dasar yang sangat diperlukan dalam rangka penyiapan masyarakat belajar atau learning society dan sumber daya manusia di masa mendatang. Pemanfaatan lingkungan menumbuhkan aktivitas belajar anak atau learning activities yang lebih meningkat. Pengaruh lingkungan untuk perkembangan anak, ini mempengaruhi perkembangan fisik, mempengaruhi perkembangan aspek keterampilan sosial, perkembangan aspek emosi. Yang pertama kita bahas tentang perkembangan fisik. Lingkungan sangat berperan dalam merangsang pertumbuhan fisik anak untuk mengembangkan otot-ototnya. Anak memiliki kesempatan yang alami untuk berlari-lari atau melompat atau berkejar-kejaran dengan temannya dan menggerakkan tubuhnya dengan cara-cara yang tidak terbatas. Selain itu, kegiatan ini sangat alami dan sangat bermanfaat dalam mengembangkan aspek fisik anak. Untuk perkembangan aspek keterampilan sosial, lingkungan secara alami mendorong anak untuk berinteraksi dengan anak-anak yang lain, bahkan dengan orang-orang dewasa. Pada saat anak mengamati objek-objek tertentu yang ada di lingkungannya, pasti dia ingin menceritakan hasil penemuannya dengan orang lain ya, terutama dengan orang tuanya. Supaya penemuannya diketahui oleh teman-temannya, anak tersebut mencoba mendekati anak yang lain sehingga terjadilah proses interaksi atau hubungan yang harmonis. Kemudian untuk perkembangan aspek emosi, lingkungan pada umumnya memberikan tantangan untuk dilalui oleh anak.
Pemanfaatannya akan memungkinkan anak untuk mengembangkan rasa percaya diri yang positif. Misalnya, jika anak diajak ke sebuah taman yang terdapat beberapa pohon yang memungkinkan untuk mereka panjat. Dengan memanjat pohon tersebut, anak mengembangkan aspek keberaniannya sebagai bagian dari pengembangan aspek emosinya. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.